sahabat sekalian, ini kegiatan halal bihalal ya yang ada di kelurahan Nyarongkot. Akan hadir kita ambil resep untuk melaksanakan acara ini ke Indo. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Sebagai umat beriman, kita awali dengan doa. Untuk memimpin doa ini kami mohon kepada Bapak Abdul Ghafur agar berkenan mengiringi doa menurut agama atau kepercayaan Islam. Kepada Bapak Abdul Ghafur kami persilakan untuk maju. Terima kasih kepada saudara saudara yang telah mengizinkan saya berdiri di sini untuk mengucapkan doa mungkin kepada Bapak. Sebagai umat Islam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kaum muslimin. Salam sejahtera kepada kita semua. Sebelum banyak berbicara, mohon maaf, kita berdoa dulu menurut doa saya dan yang bersama muslim. Bila saudara Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari ulilahi yang al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin wa alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rabbana ya Alhamdulillah kama ya Malik ya Muhammadin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina fil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan wa sallallahu alaihi wa sallam. Bana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Laporan ketua panitia yang dalam hal ini adalah Bapak Menulis sebagai ketua panitia. Pada Bapak Menulis kami persilakan mau di situ atau berdiri di sini. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Yang saya hormati Wadan Regis Bapak Setio Budi. Yang saya hormati Camat Singkawang Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Polsek Singkawang Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Lurah Nyarongkot. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang saya hormati pimpinan perusahaan Poteng Tua dan perusahaan kandang ayam SBY. Yang saya hormati ibu-ibu PKK. Yang saya banggakan rekan-rekan RT sekelurahan Nyarongkot. Yang saya hormati Kampung Batik dan Pok Darwis Batu Beliling,
atau yang mewakili. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil tak talino, bacuraning ka saruga, basengat ka dibata. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, di mana pada siang hari ini bersedia hadir di Aula Kelurahan Jalembab kita ini untuk menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh pihak kelurahan dan saya Ketua RT 13 sebagai panitia penyelenggara. Adapun kegiatan seperti ini adalah sudah menjadi kegiatan rutin sejak tahun 2018 yang dimana pada saat itu adalah Pak Rizal sebagai lurah di Kelurahan Jalembab. Jadi sudah menjadi kegiatan rutin baik saat perayaan Hari Raya Natal untuk orang umat agama Katolik dan saat perayaan Lebaran untuk warga yang beragama Islam. Dan ini adalah sebagai bentuk wujud toleransi dan kebersamaan kita di Kelurahan Jalembab, di mana kita saling menghargai, menghormati, dan ini adalah salah satu bentuk kita bisa melakukan suatu kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita ini sumber dananya adalah murni dari kita semua. Jadi memang dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi tidak menggunakan sumber dari pihak lain. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang tidak terhingga atas segala bentuk partisipasi kita, baik bentuk sumbangan kita berupa barang, berupa tenaga, pemikiran, dan kita rela meluangkan waktu rekan-rekan RT dari kemarin melakukan persiapan sampai pada hari ini. Dan saya juga selaku ketua panitia mohon maaf apabila pada penyelenggaraan kegiatan kami ada yang kurang berkenan. Nah, di undangan itu juga tertulis jam 11, tapi kita harap maklum, kita memaklumi terlaksananya melebihi jam 12. Namanya kita manusia pastilah banyak kekurangan. Tapi kami semua sudah berusaha agar kegiatan kita ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saya rasa itu saja kata sambutan dari saya. Adil tak talino, bacuraning tak saruga, basengat ka dibata. Saya kembalikan kepada MC. Tenang dan berwibawa. Acara kita lanjutkan. Maaf sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Dan sekali lagi saya mohon maaf mungkin telah merampas waktu Bapak untuk hadir di sini, karena sebenarnya untuk bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Tapi apapun itu alasannya, yang jelas sesuai judul kita halal bihalal, perkuat silaturahmi. Karena bagaimanapun kita silaturahmi ini memang penting. Dan juga di sini saya sampaikan telah hadir juga Bapak Raja Ibu kita yang terhormat Bapak Setio, yang selalu berkunjung ke Nyaruko walaupun tidak biasa coba di sini ya, untuk nontonan dan sebagainya. Sekaligus dia dikenal warga Nyaruko. Jadi kalau ada pakaian lo seperti ini, ini mungkin Pak Setio tidak kenal, mohon disapa.
Dan juga di sini ada juga sebenarnya kami mengundang sama dan sebagainya, itu mungkin sambil itu atau sebagainya. Dan di sini juga tidak asing lagi yaitu Bapak Agus Palen, mantan DPRD kita yang masih eksis untuk membangun Nyarogok. Walaupun sekalipun tidak jadi apa-apa pun, beliau ini masih mempunyai power menjolok sana sini, dengan dibuktikan yang saya pasang di sana gambar itu 5 jembatan. Itu berkat kita semua dan terutama Pak Agus ini. Dan juga di sini ada yang terhormat mantan Babinsa kita Pak Majid. Ini Pak orangnya jadi memang juga luar biasa, sudah dikenal masyarakat kita. Dan juga kita sebutkan dulu mantan Pak RT kita Pak Egidius. Silahkan berdiri Pak, yang dikenal hanya Pak kita yang juga membantu memberi saran ke kami atas pembangunan yang ada di Kelurahan Nyarogok ini, baik berupa bansos yang lain ya Pak ya, beras ataupun penerangan itu. Berkat beliau inilah punya yang ada di DPR RI sehingga pembangunan itu dapat sampai ke pelosok kita. Dan juga ada tadi sudah disebut terutama Mbak Rizka ini Pak yang mengembangkan kita di sini batik tulis itu, batik tulis juga sangat-sangat memberi peran penting untuk warga kita Nyarogok bagi yang mau belajar. Dan sudah mulai eksis, ada juga anggotanya yang hadir. Terus di sini ada juga pengusaha ataupun yang mewakili dari PT air minum mineral kita, dari perusahaan ternak itu dari Pak Wayan sama Pak Rujito. Yang kebetulan Pak Rujito ini keponakan saya, ternyata 14 tahun di Kalimantan Barat baru ketemu di sini sejak saya masuk Nyarogok ya. Dia sama dia di saja lebih tua dari saya. Terahnya pun lebih tua dari saya. Juga dari Karang Taruna kita, saya Bang Ferdinand juga hadir, dan Pak Guru kita Pak Sudirman dari pengurus RT dan ketua RT Nyarogok. Yang tadi sudah dikatakan Pak Panitia bahwa ini semua sebenarnya hajat ini yang memprakarsai semua ini RT ini, hanya Pak RT ini minjam aula. Sebenarnya sedianya mau dibangun ya, takut tidak cukup warganya di sana semua, jadi di aula sini aja. Kalau di sini kan warga tidak suka, mau dibangun tetap habis, kita tidak punya dana. Dan juga yang tercinta kita ini Pak LPR kita Pak, wah ini muda tapi sangat-sangat mendukung pembangunan di Kelurahan Nyarogok. Dan di belakang sana ada Pak Prantip yang baru kita, ini berdiri Pak, dia dikenal warga, Prantipun kita, menggantikan Pak Arianto yang sudah pensiun. Beliau ini dari Bapeda. Satu lagi Pak Seklur kita, Pak Isbandi namanya, baru mengikuti di Swiss Berlin kegiatan juga dari BKD. Jadi kita ini punya dari Pak Mahmud udah tidak asing lagi karena dilihat datang sini. Saya memberitahukan kepada Bapak Ibu RT dan lainnya, ada 3 pilar ini kita Nyarogok ini cukup kuat. Satu dari BKD, satu dari Bapeda, perancang ya,
ahli komputer, terus Pak Mahmudi juga komunikasinya, dan dari dinas pendidikan. Kita ini kemarin Pak Camat itu menyampaikan ke saya, untuk saat ini yang terkuat di pemerintahan itu kelurahannya Rompot. Mari kita tepuk tangan. Karena kita bersyukur kepada Ibu Cesumi memberi orang-orang yang hebat di Rompot ini. Nah, dan ini tinggal nanti bagaimana masyarakat kita menyikapi baik secara pribadi maupun kedinasan memberikan. Dan juga di sini tak lupa juga ada dari ketua kelompok sahabat wisata kita, jangan lupa ini yang tadi kita sebut bahkan yang namanya Pak Hendri, sarjana hukum. Beliau ini yang mengelola Kopdaris, bukan pemilik Kopdaris, mengelola saja. Jadi tugasnya satu bimbing ini supaya dikenal orang, dan bahkan sudah sampai ke luar negeri, termasuk orang India sudah berkunjung ke sini, dan Prancis, saya kemarin foto orangnya. Dari disitulah batu belimbing sekarang untuk bulan depan sudah mulai dibangun itu oleh pemerintah kita, satu blok kios 10 bangunan dan tempat ibadah, khususnya masjid, mungkin nanti tempat ibadah yang lain. Kalau gereja suro, mungkin tidak mungkin besar ya, suro ya Pak ya. Jadi kemarin tadi ditinjau oleh juga dari dinas pariwisata dan dari konsultan. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya. Dan yang lebih kita sangat mengembirakan lagi, mudah-mudahan nanti jembatan Senggang dan Mantoman itu terbangun juga dana dari pusat itu. Kalau ini tadi juga dari pusat nih, tapi melalui dinas pariwisata. Mudah-mudahan Rompot ini makin berubah. Kalau berkembang, kita nggak bisa bilang berkembang, nanti berkembang apa ya? Berubahlah Rompot yang seperti ya yang dulu harus, apalagi Pak Akif Saleh Dewa dengan siapa yang seperti itu pembangunan itu sudah didasar, karena PDB kita memang terbatas dan tidak mungkin akan terbangun secepat itu. Jadi tahun 2001-2002 ini kita sudah mempunyai 5 jembatan yang baru siap di yang sudah diresmikan 3, yang belum 2. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bagus. Dan ini tadi warga Mantoman ada nggak Ibu RT-nya menanyakan lagi mengenai pemasangan meterannya nggak tahu. Nah, itu juga karena sekarang bukan di tangan dinas perhubungan lagi, tapi sudah di PLN. PLN sedang karena dari dinas perhubungan sudah diserahkan ke PLN, jadi pelaksanaannya tidak ada. Mudah-mudahan secepatnya juga, bila perlu sekaligus meresmikan jembatan ya. Nanti Pak Ladan itu kita juga mau ikut, waktu ada Pak Minister karena juga CS-nya katanya. Nah, terima kasih untuk memperkuat kita. Dan ada lagi yang belum kita sebut, Pak Babin Syarita, Pak Ari. Nah, kita mungkin tepuk tangan yang meriah karena Pak Ari ini sudah sesat sekarang, bukan merah lagi. Tepuk tangan. Ini berkat kerja keras dan latihan dan sekolah luar biasa, yang kawannya katanya jujur, beliau ini langsung bisa meramaikan, itu prestasi juga. Kita bangga juga punya Babinsa Sersan ini. Dan yang satu Pak Babin Kamtema juga aktif. Nah, kita juga sekarang masih di Batu Blimbing katanya. Yang hadir ini dari markas besar Polisi Republik Indonesia Jakarta datang ke sini lagi.
Jadi kita ini luar biasa ngerongkok ini, sudah dikenal baik pejabat dari TNI, Polri, yang dari terakhir dari ibu Pangdamnya, saya sendiri yang pimpinan sini ya Pak Kopdar kita Pak Ketua. Kita juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan acara halal bihalal, perkuat silaturahmi, kerja bersama nyarongkok bisa. Jadi kalau kerjanya sendiri-sendiri mungkin lambat ya, karena kita punya moto yang nyarongkok bisa ya. Jadi ini hanya kita. Terus mungkin ada hal-hal selama saya memimpin kelurahan 1 tahun 1 bulan 24 hari ini, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, mungkin ucapan saya mohon dimaafkan yang sebesarnya, karena ini masih satu awal ini masih boleh kita memaafkan ya Pak Abdul Gabur ya, Pak Gabur. Kalau dulu Menteri Olahraga itu Abdul Gabur, saya ingat itu zaman era Soeharto. Betul ya Bu ya, kalau Ibu dulu tahu Pak Guru, Pak Idris. Jadi terima kasih atas partisipasinya tadi sehingga acara ini terlaksana. Karena bagaimanapun kita ini harus sekali-sekali seperti ini. Kita boleh mencari nafkah ya untuk keluarga. Tapi kalau sekali-sekali enggak seperti ini, kapan kita kesempatan? Mungkin hari ini bisa, ini tahun depan kan nggak bisa, karena kita udah pergi. Bapak duluan atau saya belakangan, Bapak duluan kan nggak tahu. Enggak, maksudnya pergi di Jakarta, ke Hongkong, ke mana? Papua ya, kemarin Bapak ya, Kalimantan Timur. Dan kita lebih berbangga lagi, tim sukses kita di dapur itu ibu-ibu PKK dan bapak-bapak PKK tadi ya, itu luar biasa. Dan dari ini staf kita belajar tradisional kita, lemang tadi, masukkan daun aja nggak tahu, daunnya dijepit, digulung, masukkan itu gampang ya. Jadi pengetahuan itu, ilmu itu tidak didapat di kota sana, nggak ada. Di Papua ada Pak, nggak ada kan? Itu inilah kampung nyarongkok. Dan saya hanya menyampaikan, marilah kita bersama-sama dalam melakukan segala hal, baik untuk kemaslahatan umum maupun kelompok kita. Janganlah kita membeda-bedakan. Inilah nyarongkok, partai nyarongkok, semua ada. Kalau semua ada itu nyaman, jadi enak. Dan saya juga terima kasih tadi sudah dengan Pak ini, Pak LPM kita. Hanya Pak LPM ini kita masih nanam jati, makanya dengan luas. Saya gembira. Mana Pak RT 6 ya? Saya melihat Pak RT 6 itu senang saya Pak, kami di sana udah makmur Pak, tapi belum sejahtera. Makmurnya apa? Udah pada panen jagung, rata-rata dapat berapa? 10 juta, 30 juta, itu kami senang Pak. Nah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti di Neusum itu diperbaiki jalannya, segeralah dibentuk Kopdaris supaya terkenal seperti Batu Binding. Nanti kita satu paketkan itu, jadi dibikin pamflet dari Batu Binding, habis itu ke Neusum, ke air terjun ini. Supaya satu paket. Jadi nanti di sana kita bisa garap apa saja. Dan perlu informasi, per 1 Juli itu saya udah nggak di sini, pensiun. Mudah-mudahan yang nyambung itu Pak Mahmudi ini yang udah saya ajak ke sana kemari,
ini sama ilmunya lebih banyak, tidak mampu mendirikan Tainam TV ya, bayangin. Tainam ini dikenal di luar negeri ya kayaknya. Waduh, hebat ya. Tainam TV kita pakai nama lokal kan, Tainam, bukannya rongkok, bayangin Tainam. Jadi itulah di sisi lain, karena Antum ini selama ini sekarang malah Pak Mahmud ini sering diajak Pak Samad ke sana kemari, jadi makin terkenal. Orang yang suka kemarin kan ada Tainam TV, jadi udah dikenal, memang udah dikenal. Siapa tahu nanti punya perusahaannya mau biar dikenal lagi, panggil aja Tainam TV di PT. Mungkin ini saja sambil kita menunggu pejabat yang lain, Bapak Lurah, Bapak Samad, dan ini ada juga beberapa lurah juga mengundang, karena kami lurah 5 ini memang kompak. Hanya saya sendiri hari ini karena saya cinta Pemkot, saya lebih cinta warganya Pemkot. Acara yang di sana saya tinggalkan, padahal dihadiri Ibu Wali, tapi nanti biar Pak Gus yang cerita dengan Ibu Wali sendiri. Tolong kami. Jadi ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali-kali atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Pak Lurah yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum banyak bicara, saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga pejabat-pejabat serta yang lain-lainnya, karena saya tidak bisa menyebut satu persatu. Jadi saya ucapkan para hadirin saja. Jadi saya tidak menyebut itu muslim non muslim, semua yang hadir. Dalam acara halal bihalal ini ialah maksudnya ialah saling menghalalkan. Jadi yang pasti seperti yang diaturkan oleh Pak Lurah tadi, dalam 1 tahun menggauli masyarakat pasti ada salah, dan ada juga yang benar, ada baik, ada yang buruk. Begitu juga saya selaku yang disebut pemuka agama tadi, tokoh agama, saya mewakili kepada saudara-saudara kami yang beragama Islam. Kemungkinan dalam bergaul di siang dan malam, dalam ucapannya maksudnya hura-hura, namun malah tersinggung. Itu yang kebanyakan, hura-huranya, tersinggungnya juga kebanyakan. Jadi secara tidak sengaja tersinggung entah kata-kata apa yang menyakitkan. Jadi dalam hal-hal halal ini kami mewakili segenap umat Islam, terutama di RT 08 Nyarungkuk khususnya, tidak mana ada kekeliruan kata, kesalahan istilahnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam halal bihalal ini disebut perkuat silaturahmi. Bolehkah saya meminta waktu agak panjang sedikit? Boleh. Jadi halal bihalal kebanyakan orang bersilaturahim, tapi di sini silaturahmi. Kalau silaturahim itu hanya beda sedikit, ini dibalik sedikit dengan ini. Jadi perkuat perkumpulan silaturahmi. Kalau perkumpulan silaturahim itu
ialah kita yang muncul dari rahim ibunya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu perkumpulan silaturahim. Ini silaturahmi. Silaturahmi itu sebutannya perkumpulan rahmat alami. Rahmat alam. Nah, jadi kita berhalal-bihalal perkuat dengan rahmat alam. Rahmat alam itu dihuni semua yang hidup, semua makhluk Allah Ta'ala, termasuk itu batang-batang kayu, batu. Nah, perlu saya jelaskan bahwa silaturahmi itu kalau tidak salah ada 4 perkara, 4 macam. Satu, silaturahim kepada yang masih hidup. Yang masih hidup, jadi bapak kita, saudara kita. Nah, ada sekarang mudik. Mudik itu adalah silaturahim, tapi bukan silaturahim. Silaturahim juga. Gitu. Mudik. Nah, mudik itu bukan saja orang Muslim. Waktu musim Natal ya pemudian juga orang-orang. Nah, itulah silaturahim. Nah, yang kedua, silaturahmi kepada yang sudah meninggal. Nah, kita pergi ke kuburan. Bapak Ibu pernah enggak pergi ke kuburan? Di situ kan? Juga orang Islam juga pergi ke kuburan. Silaturahmi kepada yang sudah meninggal. Nah, di situ kita sebutannya menghayati bapak kita. Binatang. Kita silaturahmi juga. Buktinya, siapa yang pernah menjual loko? Kebun binatang di Mak Tangguh. Mak Tangguh. Mana itu yang sejauh itu. Apa yang dilihat? Kan ada juga ular, ada juga celeng. Mungkin harimau ada juga. Kalau di Giliraloko lebih banyak. Itu kita silaturahim kepada sesama makhluk. Itu pasti. Di antara bapak-bapak ibu yang pernah ke Giliraloko, yang belum pernah pasti belum melihat gajah, belum melihat ular. Ada lagi kudanil. Kalau tak pergi ke Mesir, tak akan melihat kudanil. Giliraloko itu Jadi di kebun binatang ada di Jakarta. itulah nama silaturahim kepada sesama. Singkat dulu, keempat, kalau kita singkat dulu, silaturahim kepada alam. singkat dulu, taman binatang gitu. Saya ulah kita masuk bimbing, mau puting. Terus mana lagi? Pasir panjang. Itu silaturahim kepada alam. Ada. Itulah kita menghayati. Ada juga yang pernah ke Jawa, ke mana Candi Borobudur, ada nggak? Dari Borobudur ada Candi Borobudur, singgah nggak? Singgah dari Mendut. Kalau Borobudur itu biasa-biasa, mungkin sekarang orang bisa membeli rezekinya. Tapi kalau Candi Mendut, yang dinamakan Candi Mendut itu batunya seperti penguin itu. Jadi zaman dahulu belum ada itu katrol, sapator yang untuk mengangkat. Itu pakai ilmu. Jadi kita masuk itu menghayati ilmu Allah yang diberikan kepada pendahulu kita. Itu nenek moyang kita yang buat. Jadi kita menghayati. Itulah nama silaturahim kepada alam. Nah, gitulah. Jadi kita jangan berkata, sekarang zaman sudah maju. Lebih maju orang zaman dahulu. Nanti pembuatan dari Borobudur itu kata orang tidak pakai pahat. Pahatnya sekarang pakai besi, pakai itu mesin yang korek-korek tua. Dulu kata orang, hanya begini. Itu ilmu Allah yang diberikan kepada mungkin kata-kata saya banyak menyinggungnya kepada bapak-bapak. Saya hanya berniat mengingatkan supaya kita ini bapak dan selalu merasa benar. Mungkin ada salahnya, yang berarti saya yang salah. Yang baik itu dari Allah Ta'ala, yang salah itu rekayasa saya sendiri. Yang punya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah memberikan sambutannya mewakili tokoh agama Islam. Selanjutnya sambutan yang mewakili tokoh masyarakat. Pada dalam hal ini kami mohon kepada Bapak Egidus untuk mewakili kepada Bapak Egidus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Lurah, yang hormati Bapak Lurah dan Tribut, yang saya hormati tokoh masyarakat, para ketua RT dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena kita semua dipertemukan di tempat ini. Kita memang berbeda, tapi justru berbeda itu indah, membuat kebersamaan kita bisa hadir satu sama lain di tempat yang sama. Itu karena sesuai dengan penjelasan Pak Gafur tadi, terima kasih Bapak memberikan penjelasan singkat kepada kami, jadi menambahkan ilmu kepada kami, pengetahuan kepada kami untuk kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, pada kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada semua kita yang hadir maupun yang tidak hadir pada hari ini, tapi ikut berpartisipasi sehingga acara pada hari ini dapat kita laksanakan. Ada satu hal yang mau saya usulkan kepada kita semua. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan tadi tentang semakin berkembangnya atau makin menariknya daerah Batu Blimbing. Batu Blimbing itu juga tempat kami dulu biasa di situ, ya, dengan aktivitas masing-masing pada saatnya. Nah, saya bangga bahwa di sana nanti kalau dibangun rumah ibadah untuk semua agama sebagai wujud atau perwujudan tingkah nyata atau apa yang kita katakan kota tertoleran di seluruh Indonesia. Maka yang dibangun di situ bukan hanya tempat ibadah muslim dari muslim, tapi juga kita bangun untuk Hindu. Di tempat kita ada yang beragama Hindu, dan beliau membangun tempat ibadahnya sebagai panjang. Kemudian juga Buddha, Konghucu, kemudian juga Katolik dan Kristen. Kita bangun yang itu saja, tapi bisa sebagai tempat ibadah. Kita buktikan bahwa kita adalah kota tertoleran di Indonesia. Jadi sehingga betul kalau orang datang, mana bukti toleransi yang nyata itu apa? Yuk kita coba itu. Nah, semakin banyak yang datang untuk melihat. Karena biasanya kalau tamu-tamu yang datang dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Singkawang, yang dari luar datang ke Kota Singkawang, ya. Nah, kebetulan kami pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Singkawang. Ya, kami tahu ketika akan ada tamu, kami selalu membawa orang-orang itu ke gereja di Singkawang, gereja Katolik, ke Masjid Raya, ke Masjid Agung, mutar di situ aja, hanya rumah ibadah. Nah, tapi yang persis rumah ibadah yang berdampingan, kalau tidak salah saya di Bali ada ya, rumah ibadah yang berdampingan, itu belum ada. Nah, maka kita usulkan nanti kepada pemerintah Kota Singkawang lewat kelurahan, kemudian dari yang mengurus tempat wisata tersebut, di situ dibangun semua rumah ibadah untuk semua agama. Jadi bersamaan membangun. Jadi nampak benar bahwa ini sama-sama gitu loh. Nah, sehingga betul apa yang kita cita-citakan betul dapat kita laksanakan, bukan hanya toleransi yang ditunjukkan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Semoga kita semua memperoleh rahmat berlimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Permohonan itu bisa disampaikan oleh
rendah kepada pemerintah Kota Singkawang. Dengan demikian tadi sambutan dari Kak Egi mengakhiri semua sambutan yang kita lakukan pada hari ini. Acara kita kemudian diakhiri dengan makan bersama. Kepada Pak Lurah, kami harapkan mencukupi Pak Agus, Pak Egi yang bisa berdiri depan untuk kita sama-sama. Ucapan yang dikeluarkan untuk kita ini, film yang kawan saya ini. Dan saya jadi nanti Pak Taufik. Ikut ya. Rasa doa apa? Mau makan. Setelah ini kita lanjutkan dengan foto bersama. 3. Kami Kelurahan Narukop mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 yang bermakna kita merdeka. Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu hingga penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga kami boleh berkumpul di sini dalam rangka silaturahim setelah Lebaran. Bapa di surga, panitia silaturahim ini telah menyiapkan makanan. Berkati makanan ini Tuhan agar menjadi sumber kekuatan bagi jiwa dan raga kami. Semoga juga mereka yang telah menyiapkan mendapat berkat-Mu juga. Kami satukan Tuhan doa ini dalam Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi berikanlah kami yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa? Oh iya. Ya, mari lah Pak. Pasti Pak. Hari ini makannya jam 1. Hari ini makan jam 1. Oh, perjalanan dari Batu Belimbing ya? Siapa? Apa jangan perjalanan Pak Agus? Ayo betul bagus ya. Ngapa tangannya di bawah? Jambu panen raya. Jambu. Sama dirayakan